Ya Bu ya, mau mulai ya. Ya, Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Riza. Apa kabar Bu Riza? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Lia, repot nggak? Enggak Bu Riza, enggak. Ini Lagi apa santai. namanya senggang, ya santai. Apa kabar Bu Riza, keluarga dan anak-anak di sekolah? Alhamdulillah keluarga sehat semua. Ya kalau di sekolah juga sehat semua. Menurut saya karena misalnya pun sakit semacam flu dan lain sebagainya itu masih alhamdulillah sehat Bu. Seperti itu kan tidak ada sakit yang parah mungkin seperti itu ya. Alhamdulillah masih diberkahi Allah supaya selalu diberikan kesehatan hingga saya bisa bertemu Bulia pada siang hari ini. Iya. Oh iya Bu Riza. Ah, ada apa ini Bu Riza siang-siang ini? Kok apa namanya kayaknya saya melihat Bu Risa seperti ada yang mau diomongin seperti itu. Ada Iya, apa Bu ini Riza? saya pingin ngobrol-ngobrol masalah ya permasalahan bukan permasalahan pembelajaran sih Bu, cuman permasalahan di Hmm. seperti kayak budaya positif atau ketertiban siswa, budaya positif keseharian siswa di seperti itu. Jadi di sini yang saya alami, bukan saya alami sih ya kata sudah berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya ini permasalahan siswa di sini intinya anak-anak itu kesadaran untuk merapikan bajunya, khususnya siswa laki-laki. Di situ kesadarannya ini menurut saya masih kurang karena Hmm. terkadang mereka bisa merapikan dan lain sebagainya itu jika dilihat oleh guru seperti itu. Begitu juga tentang kerapian anak-anak, masalah di sekolah kami kan masuk lab ini lepas sepatu. Jadi setelah lepas sepatu, di situ kadang anak-anak ini apa Bu, yang nggak pakai sepatu kayak gitu. Dan banyak dialami ini terjadi pada siswa Iya, yang iya. siswa laki-laki seperti itu. Itu yang dan apa ya sudah melakukan beberapa treatment walaupun bukan treatment khusus yang dari saya tapi kesepakatan dari beberapa guru atau di jurusan ini tetap aja belum menemukan solusi gimana anak-anak ini supaya budaya kerapian bajunya khususnya yang laki-laki ini teratasi dan mereka bisa sadar akan kerapian itu walau tanpa dilihat oleh guru. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, seperti itu ya Bu Risa. Memang kalau remaja itu anu ya Bu, apa namanya sudah banyak model-modelnya ya Bu ya. Jadi kayak seperti perempuan seperti itu sudah bisa bersolek. Kalau yang laki-laki sudah mengikuti tren-tren yang ada Iya, seperti itu ya. kalau siswa perempuan saya rasa masih rapi, Bu, seperti itu. Anak-anak Ya, perempuan masih rapi. Yang kesulitan ini di anak laki-laki. Yang saya herankan kadang masih pagi, ya tidak semua. Ya memang ada siswa yang rapi. Tapi kayaknya yang rapi itu sebagian prosentasenya kecil dibandingkan yang tidak rapi seperti itu. Untuk yang laki-laki seperti itu. Itu gimana ya Bu ya? iya. Ini saya coba sih solusinya, tapi masih banyak sekali ini kayaknya Hambatan. hambatan-hambatannya. Seperti itu. Sampai saat ini hambatan-hambatan apa eh, yang kira-kira hambatan-hambatan apa yang dirasakan oleh Bu Riza? Hambatannya, hambatan-hambatan itu salah satunya apakah di situ Hambatan dari anak-anak kesadarannya itu apa ya Bu? Apakah di situ diperlukan apakah saya pada kelas mata pelajaran saya misalnya ya di situ diperlukan apakah di situ diperlukan juga dibuat kesepakatan kelas ya Bu ya?
kesepakatan kelas mata pelajaran, bukan kesepakatan kelas dengan wali kelas, bukan. Apakah itu perlu atau bagaimana ya, Bu? Menurut Bu Riza, apakah itu perlu, menurut Bu Riza kira-kira, kesepakatan kelas itu diperlukan tidak? Kalau pemikiran saya sebenarnya perlu. Cuman saya takutnya di situ apa itu bukan melangkahi ya. Nanti kan terkadang ya memang di sini dibutuhkan kolaborasi dengan guru lainnya, termasuk dengan wali kelas juga dibutuhkan kolaborasi. Mungkin nanti apakah itu bisa saya buatkan kesepakatan kelas mata pelajaran saya, kemudian dari hasil itu akan saya komunikasikan dengan wali kelas, kemudian dengan guru produktif ya, karena di SMK ini kan lebih banyak pembelajaran produktif di apa nih di lab. Mungkin lebih saya kolaborasikan dan berkomunikasi dengan guru mata pelajaran produktif, mungkin langkah keduanya setelah membuat kesepakatan kelas, mungkin seperti itu, Bu ya. Apa enak ya Iya. seperti itu ya, Bu ya? Kira-kira menurut Bu Risa bagaimana seperti itu? Enak tidak ke anak-anak? Kesepakatan kelas Maksud saya seperti supaya itu? semua semua bukan supaya semua ini mendukung, bukan semua ini mendukung. Jadi bukan dari saya secara pribadi, tetapi di sini kan sebenarnya ini kan tujuan bersama supaya anak-anak ini berbudaya positif, khususnya di Ya, kerapian berseragam, supaya ini tercapai. Jadi di situ diperlukan kolaborasi dari semua pihak guru. Mungkin kita sosialisasikan juga. Jadi kesepakatan mata pelajaran saya itu saya melakukan semacam pengimbasan ya Bu ke guru mata pelajaran yang lain. Jadi di situ kesepakatan kelas itu memang berlaku di semua mata pelajaran, dengan tanda kutip mungkin di mata pelajaran yang lain ini ada kesepakatan yang lainnya, tetapi dalam kerapian ini semua di mata pelajaran, di kesepakatan mata pelajaran maupun di kesepakatan kelas itu diinkludkan, mungkin seperti itu. Jadinya eh, keinginan atau tujuan pembiasaan budaya positif tentang siswa rapi dalam berpakaian itu akan tercapai. Mungkin seperti itu, Bu. iya. Kalau melihat apa namanya, dari apa yang diutarakan oleh Bu Risa, dari skala 1 sampai 10, skala berapa posisi Bu Risa saat ini kira-kira? Skala berapa? Berada Dalam di skala posisi itu berapa mungkin posisi? menurut saya eh, dalam proses ini saya masih berada pada skala 6. Keinginan saya bisa secara bertahap ya Bu ya, pasti keinginan saya bisa sampai pada skala 9, tapi di sini kan pasti akan bertahap. Saya inginnya ya paling tidak naik dulu 3 poin sampai ke Ya, skala 8 seperti itu. untuk mencapai ke skala 8, adakah strategi-strategi yang bisa Bu Riza lakukan untuk Ya, hal itu? strateginya di situ adalah saya awal mula strateginya pertama saya melakukan komunikasi pastinya dengan semua siswa di mata pelajaran saya, karena saya mengajar ada di 9 kelas dengan beberapa mata pelajaran yang berbeda. Jadi di situ saya mengkomunikasikan, memperumpamakan, memberikan perumpamaan-perumpamaan, intinya mana sih yang kalian suka dari orang yang berpakaian rapi atau tidak dalam keseharian. Mungkin kita contohkan, misalnya juga bisa contohkan ke anak cewek, kamu suka anak cowok yang bajunya rapi atau enggak dan sebagainya. Jadi kita masuk dulu lah ke anak-anak lah. Setelah itu
kita mencoba membuat kesepakatan kelas. Kemudian setelah membuat kesepakatan kelas, mungkin di situ kita semacam kalau kita lagi pembelajaran loka itu kan ada kayak timekeeper kan seperti itu. Jadi mungkin ini adalah kayak disiplin keeper ya Bu ya. Jadi nanti kita pilih Iya, siapa iya, iya, siswa Bu. yang jadi disiplin keeper ini. Mungkin bisa jadi siswa yang memang sering melanggar seperti itu karena kita juga sudah Iya, melakukan observasi. Nanti begitu juga bisa jadi itu baik itu pilihan dari siswa yang lainnya dan guru nanti membuat pertimbangan seperti itu supaya tujuan kita kan baik, kita ingin anak-anak ini disiplin, rapi, enak bukan enak ya termasuk enak dilihat ya Bu seperti itu. Setelah iya, itu jika sudah selesai di mata pelajaran saya agar tujuan kita pembiasaan pada pembudayaan budaya positif ini berjalan pada siswa yang ada di sekolah ini bisa berjalan dengan baik, pastinya kita butuh kolaborasi dan komunikasi dengan guru lainnya, termasuk dengan guru mata pelajaran lainnya. Jadi intinya saya akan mencoba mengimbaskan pada guru mata pelajaran lainnya supaya juga melakukan kesepakatan kelas ini walaupun nanti kesepakatan kelas yang di mapel yang lainnya itu ada kesepakatan yang lain tetapi dalam pembiasaan budaya positif ini diinkludkan jadi menjadi salah satu isian dalam pembelajaran lainnya seperti itu. Jadi iya. kemudian jadi saya kolaborasi dengan guru yang lainnya, baik itu dengan kaproli, guru produktif, wali kelas dan guru mata pelajaran lainnya. Jadi tetap juga harus dikomunikasikan. Iya, memang komunikasi penting ya Bu ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya Bu ya. Dengan Iya, komunikasi yang baik kita bisa menyelesaikan masalah yang ada ya Bu ya, Bu Risa iya. ya. Ya Ternyata Bu memang Risa dengan juga komunikasi sangat apa ya Bu? Komunikasi itu sangat diperlukan karena kalau iya, sedikit kita salah komunikasi baik itu urusan di rumah atau urusan di sekolah ini bisa membuat masalah seperti itu. eh, kira-kira Bu dalam melaksanakan hal tersebut Bu Risa dengan banyak kelas ada pasti ada hambatan-hambatan ya Bu ya. Adakah apa namanya antisipasi untuk apa namanya menghalau hambatan-hambatan itu Bu Riza? Adakah antisipasi dari Bu Risa supamanya ada apa namanya Antisipasinya ada yang mungkin tidak dari ya, kesepakatan kelas antisipasi. yang sudah dibuat. Selain ini kan memang sudah dicoba di setiap mata pelajaran seperti yang diimplisitkan, diinkludkan yang masalah budaya, kerapian baju dan lain sebagainya itu mungkin di situ saya mencoba untuk membuat semacam poster atau slogan yang bisa diletakkan Ya, di kelas maupun di lab. Jadi supaya eh, bukan bukan hanya sebagai pajangan, tapi di situ akhirnya ke sedikit banyak siswa itu akan melihat, membaca dan mungkin akan ingat bahwa di situ juga ini juga hasil kesepakatan bersama. Jadi supaya ya, mereka ya. juga tumbuh rasa tanggung jawab seperti itu. Iya, Dan dari tidak bosan-bosan apa mensosialisasikan. iya, iya Bu Risa dengan apa namanya dengan memberikan kesepakatan kelas apa namanya sehingga anak-anak itu tumbuh kesadaran dari dalam dirinya ya Bu Risa. Ya, Bu. Ya alhamdulillah Bu Risa dengan apa namanya dengan mungkin dengan kesepakatan kelas anak-anak itu akan sadar. Jadi mana yang baik, mana yang tidak untuk dirinya seperti itu. Nah, Iya, Bu. Bu Risa mungkin komitmen ada komitmen Bu Risa untuk ke depan tentang uh, komitmen Bu Risa tentang permasalahan yang ada ini. Jadi dari apa namanya dari solusi dan strategi itu komitmen ke depannya bagaimana Bu Risa?
komitmennya. Solusi komitmen saya ke depannya dari kesepakatan kelas dan kolaborasi dan komunikasi dengan teman-teman yang lainnya di sini di apa ini akan dilakukan review lagi dari mungkin apa kita membuat kesepakatan atau kolaborasi dengan teman-teman lainnya mereview per 1 bulan sekali. Kira-kira hasil yang dari kesepakatan kelas melalui observasi juga apakah di sini sudah ada perubahan dari tingkah laku siswa dalam pelaksanaan budaya positif ini seperti itu. Ya, terima kasih Bu Riza. Dengan perbincangan kita saat ini Bu Riza sudah bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah unek-unek yang menjadi apa namanya unek-unek pikiran Hambatan, Bu iya. Riza. Ya, Alhamdulillah. timbal baliknya menurut Bu Riza apa? Timbal Ya, balik dari kita alhamdulillah dengan sharing-sharing seperti ini ya Bu Riza. perbincangan kita di siang hari ini ya Bu ya. Jadi apa yang menjadi unek-unek dalam pemikiran saya yang berpikir berpikir sendiri itu bisa bisa merasa lega, bisa eh, merasa ini apa Bu, merasa lebih percaya diri untuk melakukan solusi atau strategi yang ada dalam benak pikiran saya tadi. Jadi lebih meringankan pikiran dan lebih apa ya, lebih enak lah Bu dengan kita kan perempuan juga membutuhkan biasanya kita ada masalah yang Curhat ya sulit Bu ya. ya dengan curhat terutama sesama perempuan terus sama-sama berprofesi guru ini kita bisa sharing meringankan oh ternyata ini jadi mendapatkan penguatan dari apa yang sudah ada dalam angan-angan saya dan di situ akan saya menjadi lebih pede agar saya mencapai tujuan yang saya harapkan seperti itu. Alhamdulillah kalau seperti itu Bu Risa dengan sharing kita di sini duduk bersama tidak ada senior, tidak ada kata junior, kita sama-sama ya Bu Risa ya, Iya, jadi sama-sama sama-sama memiliki kita masalah kita sama-sama sharing. belajar ya Bu ya. Sama Iya, seperti yang sama-sama iya belajar. sama-sama belajar menjadi apa? Menjadi guru yang baik yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan siswa. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, iya Bu Risa. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Lia. Lain kali mungkin nanti akan saya ganggu lagi, enggak apa-apa ya, Bu. Sama-sama Bu Risa, semoga siswanya Bu Risa dapat apa namanya lebih baik lagi Amin. seperti apa yang diharapkan oleh Bu Risa. Ya. Bu Risa juga tetap semangat, sehat juga Bu Amin. Risa. Sama-sama Bu Lia juga bersama keluarga dan siswa yang ada di sekolah, dengan keluarga yang ada di sekolah selalu diberikan kesehatan, kita semua bisa Amin. melaksanakan tugas kita baik di rumah maupun di sekolah dengan lancar dan bahagia. Ya Bu Risa. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Risa.